Nama saya Yuda Sora Franata, NIM 180 E6152, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk mengenai tugas dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2, dosen pembimbing Bapak Dr. Alfon Satrianto, SE, ME. Baik, langsung saja dalam pokok pembahasannya. Saya akan menjelaskan penjelasan bab 13 dalam mata kuliah Ekonomi Pembangunan ini yang berjudul Kebijakan Neraca Pembayaran, Utang, Krisis, Keuangan, dan Stabilitas. Dalam bab ini saya akan menjelaskan ada beberapa poin dalam penjelasan bab ini. Yang pertama itu keuangan dan investasi internasional, isu-isu utama. Di dalam bab ini setelah meninjau berbagai transaksi neraca pembayaran suatu negara dan tren terkini dalam neraca perdagangan di negara-negara berkembang, kita akan mengamati dimensi dan dampak dari krisis utang di negara berkembang tersebut. Fokus dari awal dampak krisis utang itu di negara-negara berkembang kita dapat kita lihat di negara Indonesia, sebagaimana krisis utang di negara Indonesia ini yang terbesarnya muncul pada tahun 1980-an dan terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998 pada masa pemerintahan Bapak Soeharto. Dan mengapa utang masih menjadi penghambat pertumbuhan di negara tersebut, dan bertahun-tahun setelah terjadinya krisis, bagaimana cara untuk menangani pertama kalinya krisis tersebut di Indonesia ini, dan siapa yang memikul beban stabilitas dan penyesuaian yang dituntut oleh IMF. Selanjutnya untuk poin yang kedua, pos-pos neraca pembayaran. Pada tinjauan umumnya, neraca pembayaran ini adalah ringkasan pernyataan transaksi keuangan suatu negara di dunia. Kita dapat mempertahankan pendekatan tradisional terhadap perhitungan neraca pembayaran karena sebagian besar literatur mengenai utang di negara berkembang itu dan perlakuan dalam media kasus keuangan bertransaksi disajikan dalam bentuk formal. Yang pertamanya transaksi berjalan, di mana dalam transaksi berjalan ini bagian neraca pembayaran yang memuat nilai ekspor dan impor yang berwujud misalnya di perdagangan komoditas, dan tak yang berwujudnya misalnya di jasa pengiriman dari suatu negara. Yang kedua, pengangsuran utang, di mana dalam pengangsuran utang ini jumlah pembayaran bunga dan pokok terhadap utang eksternal publik surplus, yaitu pendekatan atau pendapatan yang lebih besar dari pengetahuan dari pengeluaran, defisit yaitu pengeluaran yang lebih besar daripada pendapatan. Yang ketiganya, transaksi modal, di mana transaksi modal ini bagian neraca yang pembayaran di suatu negara yang menjadi volume investasi asing yang berlangsung secara hibah dan pinjaman publik yang mengalir ke dalam dan keluar di satu negara selama periode tertentu. Biasanya untuk transaksi modal ini biasanya dilakukan sekali setahun. Yang keempat, transaksi cadangan moneter atau transaksi cadangan internasional, di mana bagian penyimbang dari neraca pembayaran suatu negara ini yang menunjukkan bagaimana saldo kas atau moneter cadangan valuta asing dan klaim keuangan jangka pendek telah merubah dalam merespon transaksi berjalan dan transaksi modal. Selanjutnya untuk poin yang ketiga pada penjelasan bab ini, persoalan defisit pembayaran. Ada beberapa isu kebijakan di awalnya, yaitu di cadangan internasionalnya, yaitu cadangan emas mata uang kuat dan special drawing right suatu negara yang digunakan untuk melunasi transaksi internasional, di mana pinjaman penyesuaian struktural itu adalah pinjaman dari Bank Dunia bagi negara-negara berkembang dalam mendukung upaya pencabutan kendali pemerintah yang berlebihan, dapat membuat faktor harga dan produk supaya mencerminkan nilai kelangkaan sumber daya dan mendorong persaingan pasar.
Pada ketentuan ini yang berlaku oleh IMF, sehingga negara-negara meminjam harus memenuhi reformasi fiskal, moneter, dan perdagangan internasional sebagai persyaratan dalam menerima pinjaman untuk mengatasi kesulitan dalam pembayaran. Berikutnya Special Drawing Right atau disingkat dengan SDR, di mana aset keuangan internasional yang dibuat oleh IMF pada tahun 1970-an untuk melengkapi emas dan dolar dalam menangani transaksi negara berkembang dalam neraca pembayaran internasional. Setelah itu dapat dirangkumkan beberapa konsep dalam persoalan ini dan menjadi bahan mendasar dari neraca pembayaran. Dikarenakan terkait dengan aliran transaksi komoditas, perdagangan, dan sumber daya keuangan internasional, kita sekarang ini dapat meninjau beberapa tren dalam negara pembayaran negara-negara berkembang dan kemudian lebih berfokus pada analisis mendetail mengenai persoalan utang di negara ini. Selanjutnya, tren dalam neraca pembayaran. Di dalam neraca tren pembayaran ini, bagi sebagian besar negara berkembang pada tahun 1980-an merupakan periode yang sangat sulit dalam neraca pembayaran bagi mereka dibandingkan di negara-negara lain. Sebelum tahun 1980-an ini, strategi pembangunan konvensional telah memungkinkan negara-negara berkembang beroperasi dengan defisit transaksi berjalan yang besar, dikarenakan impor barang modal dan barang menengah dibutuhkan banyak menyediakan bahan mesin atau peralatan demi industrialisasi yang sangat besar. Pendapatan ekspor dihabiskan tetapi tidak keseluruhannya untuk impor. Dalam pembiayaan ini, defisit ini kemudian dapat dikemungkinkan melalui transfer sumber daya yang besar pada transaksi modal dalam bentuk bantuan asing bilateral, investasi swasta langsung oleh perusahaan multinasional, pinjaman swasta oleh bank umum internasional baik bagi pemerintahan yang berkembang maupun bisnis lokal, serta pinjaman multilateral dari Bank Dunia yang dapat membangun badan internasional lainnya. Surplus transaksi modal dengan demikian biasanya lebih dari cukup untuk mengompensasi defisit transaksi berjalan, sehingga cadangan internasional dapat diakumulasikan. Berikutnya pada penjelasan bab ini, poin yang keempat, akumulasi utang dan kemunculan krisis utang. Yang pertama itu latar belakang dan analisisnya. Dalam akumulasi utang eksternal yang merupakan fenomena biasa di negara-negara berkembang pada tahap pembangunan ekonomi ini, di mana pasokan tabungan domestik rendah, defisit pembayaran transaksi berjalan tinggi, dan impor barang modal diperlakukan untuk memperbanyak sumber daya domestik. Meskipun pinjaman luar negeri dapat sangat bermanfaat menyediakan sumber daya yang dapat diperjualkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, jika dikelola sangat dengan buruk akan memakan biaya-biaya yang banyak. Pada awal mulanya krisis utang ini pada tahun 1980-an, benih krisis utang pada tahun 1980-an ini disemai dengan periode pada tahun 1974 sampai dengan 1979. Ketika terjadinya lonjakan dalam pinjaman internasional ini, ditambahkan dengan adanya peningkatan besar harga minyak OPEC. Selanjutnya pada poin yang kelima, upaya penanggulangan. Berikutnya poin yang kelima, upaya penanggulangan instabilitas makroekonomi, kebijakan stabilitas IMF klasik, serta kritik terhadap kebijakan tersebut. Dalam program stabilitas IMF, salah satu tindakan penanggulangan tetapi seringkali ragu untuk dilakukan oleh negara-negara berkembang yang sedang menghadapi instabilitas makroekonomi, yaitu situasi di mana suatu negara mengalami inflasi tinggi dibarengi dengan peningkatan defisit anggaran dan perdagangan serta peningkatan pesat dari jumlah uang beredar. Taktik untuk mendapatkan keringanan utang itu ada beberapa: kartel
penghutang, di mana sekelompok negara berkembang penghutang yang digabungkan untuk melakukan tawar-menawar dengan kreditor sebuah kelompok beragam perusahaan untuk menghapus atau melakukan restrukturasi, yaitu perubahan syarat dan ketentuan pembayaran utang, biasanya dengan menurunkan tingkat bunga atau memperpanjang periode pelunasan. Selanjutnya, rancangan Brady, di mana rancangan Brady ini program yang diluncurkan pada tahun 1989 yang dirancang untuk mengurangi utang komersial yang beredar di negara-negara berkembang melalui penghapusan utang swasta yang diperoleh atas kompetensi jaminan utang IMF dan Bank Dunia, serta kewajiban yang lebih besar untuk menaati ketentuan yang telah diberikan. Selanjutnya, swap utang yang ekuitas, di mana dalam swap utang ekuitas ini, meskipun mekanisme yang digunakan oleh negara-negara berutang untuk mengurangi nilai real utang eksternal dengan menukarkan ekuitas dalam perusahaan domestik atau obligasi pemerintahan yang berbunga tetap untuk utang saham utang swasta luar negeri dengan berdiskonto yang lebih besar. Selanjutnya, dalam poin yang keenam dalam pembahasan bab ini, yang pertama itu berikutnya itu dalam penjelasan berikutnya yang keenam dalam penjelasan bab ini, utang najis atau pencegahan, di mana utang najis ini adalah suatu konsep teori hukum internasional bahwa utang negara yang digunakan oleh pemerintahan yang tidak demokratis, yang tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat, sebaiknya tidak dijadikan tanggung jawaban pemerintahan berikutnya yang lebih demokratis. Meskipun konsep utang najis ini mungkin belum berlaku untuk saat ini, persepsi bahwa sebagian utang yang menjadi beban negara Afrika yang dapat dinyatakan oleh utang najis yang mungkin menjadi salah satu alasan mengapa penghapusan utang untuk negara-negara penghutang besar dan berpendapatan rendah di Afrika sangat didukung di dunia internasional. Selanjutnya, untuk poin yang ketujuh penjelasan bab ini, revolusi krisis utang pada tahun 1980-an sampai dengan 1990 dan kerentanan yang berkesinambungan. Yang pertama itu inisiatif HIPC, inisiatif pertamanya untuk menangani persoalan negara miskin penghutang besar. Diluncurkan oleh beberapa kelompok 8 negara industri utama pada tahun 1996, di mana HIPC ini yaitu kelompok negara termiskin di dunia dan berutang besar seperti yang telah didefinisikan oleh Bank Dunia dan IMF, di mana status mereka memungkinkan untuk mendapatkan keringanan utang yang lebih khusus. Kemajuan besar yang telah dibuat banyak dari negara-negara berkembang, tetapi masih banyak negara yang rentan dalam membangun masa yang akan datang. Berikutnya, poin yang ke-8 dalam penjelasan bab ini, krisis keuangan global dan negara-negara berkembang. Penyebab krisis dan tantangan untuk pemulihan yang telah bertahan lama. Para ekonom belum sepenuhnya sepakat mengenai akar penyebab dari krisis ini. Ada yang mengatakan bahwa krisis ini sebenarnya tidak perlu dijadikan atau apabila ada beberapa hal yang salah terjadi secara serentaknya. Ada faktor utama untuk menjadi penyebab krisisnya keuangan global dan pada negara-negara berkembang ini, yaitu ketidakseimbangan perdagangan internasional kronis antara Asia Timur, terutama Cina, dan negara-negara maju terutama di Amerika Serikat, sering dengan memasukkan aliran modal ke Amerika Serikat. Adapun dampak-dampak dari ekonomi terhadap negara-negara berkembang itu, yang pertama pertumbuhan ekonomi, yang kedua aliran masuk investasi asing, yang ketiga
pasar saham negara berkembang. Yang keempat, bantuan dari negara-negara yang tidak memiliki hutang. Yang kelima, distribusi pengaruh antara negara berkembang. Yang keenam, pengiriman uang oleh tenaga kerja ke negara asalnya. Yang kedelapan, kemiskinan. Yang kesembilan, kesehatan dan pendidikan. Yang kesepuluh, kerangka kebijakan umum. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam penjelasan bab 13 ini dalam mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2 yang berjudul Kebijakan Neraca Pembayaran Utang Krisis Keuangan dan Stabilitas. Kalau ada dalam penyampaian saya ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Untuk itu, kepada teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Bahwa like, comment, and subscribe kalian sangat berguna untuk video ini atau untuk video berikutnya. Tunggu ya untuk penjelasan materi berikutnya, yaitu penjelasan bab 14 berikutnya. Terima kasih atas untuk teman-teman semua. Selamat menonton untuk teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.